Pak Jokowi sudah memberikan izin bagi Pak Mahfud untuk mengundurkan diri. Itu yang jelas dong. Itu lu bahas deh. Lari Pokoknya dia. siapapun nama-nama yang mundur, pasti dia tahu lah siapa aja mau mundur. Dia pasti udah siapin tuh. Ini mundur, besokannya jangan-jangan hari ini mundur, sore langsung dilantik tuh menteri-menteri barunya. Jangan-jangan mundur-mundurnya para menteri itu juga yang ditunggu oleh Jokowi. Karena mundur dengan pecat tuh beda loh bro. Efeknya. Beda. Jadi kalau menteri-menteri ini mundur, Jokowi langsung ganti. Itu menurut gue sudah jadi all Jokowi's man. Apa dampaknya buat Mahfud kalau dia mundur? Sekarang, kalau menurut Clean gue, posisinya. ya satu clean posisinya, untung dan dia bisa kemana-mana. Terus kan dia kan tipikal pejabat yang lurus ya, yang emang nggak memanfaatkan fasilitas negara menurut gue. Jadi sebetulnya dia makin bagus aja. Untuk kritik. Karena kan handicapnya sejauh ini kan ketika debat itu kan dia selalu dianggap mengkritik apa yang dia kerjakan sendiri. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Selamat tinggal kasih sampai Kita jumpa. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. asalkan engkau tetap. 4 jari menanti. Ini yang nyanyi Elo, Pak. Halo. Elo ini di 02. Oh. Kan Dewa kan? Oh iya benar Elo juga. gabung Dewa ya? Iya, jadi Anda harus nyanyi lagu slang. Oke. Coba. Wah, cepat pulang. Kalau 01 siapa ya pemain musiknya ya? 01 Roma Irama. Berarti abis ini harus Abis Roma itu Irama Irama, bro. lu. Kita Biar 3 lagu adil. nih hari ini bro. Jadi pokoknya kita 3 lagu nih. Pusing-pusing gitu Mas Agil. Kenapa dia nyanyi gitu. Pacarku ayo kita pulang. Dah. Kita udah mulai. 01-nya bahaya loh. 01 Roma ya? Irama, Roma Irama. Minimal Roma Irama ada 01. chorusnya lah. Yang mana ya? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Ih, lu mah nyerempet-nyerempet. Ya, bener kali. Padamu dulu aku memang Ini lagunya bener tuh. cinta. Ya, ya, ya. Sekarang itu bener itu. Itu hari ini banyak yang sebenarnya sesuai dengan lagunya Roma Irama, Pak. Jadi kita udah adil nih. Adil, tapi Elo kebanyakan. Jadi Anda sudah tidak bersama Gue nggak Abanis. tahu kalau Elo itu. Nggak, pertanyaan gue, lu sama Abanis masih nggak? Wah, gue masih terus bersama-sama. Wih. Bersama dengan Prabowo. Bersama dengan cari aman banget dah. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di Berisik. Berita dan telisik. Oke. Hari ini Masih rame. bersama dengan Mas Riga, Mas Imam, dan saya Hensat, dan Pak John Lennon. Bukan John Muhammad yang lagi Gue rame. dikasih sama anak gue nih. Pak, ini cukup nggak Pak? Lah, kok Emang anak lu tahu John Lennon siapa? itu dia, karena dia kagak tahu. Jadi dia dikasih apa beli gitu sama temennya. Tapi anak sekarang kan suka banyak tahu nih gini-ginian nih. Ada satu lagu yang ternyata, ada satu penyanyi yang ternyata lagunya enak, cuma gue punya kaosnya, baru tahu kemarin kalau itu yang nyanyi dia. Panic at the Disco. Oh, Panic at the Disco. Aduh, gue terlalu ini sih ya, terlalu konsentrasi sama BTS. Cih, bukan sama Emang politik. coba sebutin salah satu personil BTS. Ya, gak tahu gue. Gampang sebenarnya. Siapa?
Kalau Jungkook itu bukan ya? Nah, Lee Min Ho bukan ya? dekat dari tempat kita kalau lo mau cari tahu. Apa tuh? Lo ke Kejagung pasti ada personel BTS. Apa tuh? Lu ke Kejagung aja cek personil tersangka BTS apa aja tuh. Susah banget itu pertanyaan. Lo makanya jangan ngaku-ngaku, ntar gak bisa jawab. Ya udah kasihan. Bener nggak kan? kasih tahu, nggak. Itu personil TSK BTS kan. Ya, sebelum saya mulai bertanya-tanya kepada Mas Imam dan Mas Rika yang tahu banyak tentang perpolitikan hari ini, rencananya Mas Agil akan membuat sebuah event besar menggabungkan antara kita dan beberapa podcast ternama lainnya. Dan bagaimana menurut teman-teman semua? Kira-kira ide Mas Agil ini oke nggak? Dan kalau oke, coba tulis juga di komen. Siapa aja? Siapa aja, podcast siapa yang Channelnya mau ya? digabung gitu ya. Kalau kon-kon sih kelihatannya kalau yang di dalam ranah Air Media 66 Newlytics itu hampir pasti oke lah. Jadi Mas Agil gitu. Dan Anda bisa saksikan penampilan pertama seorang Agil Samal di acara tersebut. Ya. Orang yang selalu memaksa kita untuk menyampaikan apa yang tidak ada dalam pikiran kita. Ya, Yang pinggir-pinggir jurang tuh Mas Agil semua ya. dan dia akan menyampaikan tips 342 hidup sehat, 342 cara hidup sehat. Buset. Jadi di podcast itu isinya dia 342 hidup sehat versi gue. Gimana itu 4 jari ceritanya gak? Kenapa nanya? Kan banyak udah mulai tuh muncul 4 jari. Ya tadi kan bukan John Lennon kan, John Muhammad kan, dia aktivis 98 Ya, tuh. itu gimana sih idenya dari mana tuh sebetulnya? Sekampus tuh sama gue tuh, segedung. Enggak, itu sebetulnya gini ya. Bro itu lo jatuh bro. Kagak mic. Tapi kedengeran kan? Kedengeran. Ini anggap aja sebuah tren baru. Oh. Jadi nggak usah dijepit-jepit. Bisa aja. Ya, itu. Tuh. Nah ini gimana sih sebenarnya 4 jari itu 2 tambah 2? Ini Atau menarik 31? nih di sini. Ada Yeni Wahid, ada chemistry antara pendukung 01 dan 03. Terus di bawahnya Tom Lembong, tanggapi salam 4 jari, kebebasan ekspresi masyarakat. Jadi ada reaksi yang apa ya istilahnya mungkin positif ya dari 01 sama 03 terhadap isu ini gitu. Jadi udah pasti 4 jari, udah pasti 4 jari, udah pasti 2 putaran apa gimana? Iya kan kita bukan peramal. Kalau menurut gua Tapi kita kalau ngobrol sekarang kan sudah di bawah sebulan nih, 14 Februari itu berarti 2 minggu lagi ya. Iya ya, gua ngobrol sama Prof. Effendi Ghazali sama Prof. Burhanuddin Muhtadi. Cuma gua yang dokter di perbincangan itu. Yang lainnya profesor. Mereka memprediksi 1 atau 2 putaran itu baru bisa Seminggu. Ya 1 minggu. Jadi 7 hari sebelum 14 hari. Makanya 2 minggu Ya, 14 terakhir ini Februari. tidak ada rilis lembaga survei apapun. Kemarin LSI langsung diglorifikasi. Baru kemarin. Oh, Yang jadi 2 minggu ini katanya belum ada, kan? tembus 50,7. Terus approval rate Pak Jokowi 80%. Baru kemarin rilis. Kemarin diglorifikasi bro di mana-mana. Makanya hands up. Diglorifikasi oleh siapa? Teman-teman 02. Cari aja Mas Agil. LSI. Iya. LSI Pak Denny JA. Gue sama ya seperti yang gue sampaikan itu kalau Prabowo Gibran peringkat pertama tuh gue nggak kaget. Yang gue justru kaget Kalau enggak, Bukan. susah banget Persentasenya 50% itu. tembus 50 plus 1-nya. Susah banget. tuh kemarin tuh Tapi baru LSI aja kan? LSI. Nah, karena rata-rata lembaga survei sekarang lagi menggodok bener nih apa? Karena bener katanya Om Hensat tadi, ini baru bisa keukur itu nanti 1 minggu sebelum coblosan, sama kan besok minggu ini terakhir nih debat pamungkas. Iya debat pamungkas. Jadi itu akan di query jadi satu untuk penelitian lapangan. Tapi gue menarik ya, kalau dengar statement mungkin bagus nanti kalau undang-undang soal pemilu ini ke depan ada satu pasal kalau semua lembaga survei itu harus declare siapa yang bayarin. Karena kan ada bercandaan ya, survei itu kalau dideclare pasti ada tujuannya. Nah, kalau ada tujuannya untuk misalnya Nah survei gue juga ada tujuannya tapi gue nggak declare. gitu. Apa tujuannya? Buat Takutnya- strategi. Nah, kalau tapi di bercandaan itu ini dikhawatirkan kan untuk menggiring opini gitu bahwa udah ada yang siap satu putaran. Iya. Tapi wajar nggak? Ini- Jadi lembaga ini apa survei sih? itu menggiring opini Menurut gue sih mestinya dengan data yang mereka coba adjust gitu loh. mestinya lembaga survei itu sih nggak punya pretensi apa-apa ya mestinya. Faktanya Adanya
apa adanya aja gitu. Tapi kan justru yang menarik 50,7 ini mungkin pasca sembako ya, Bansos. Enggak, tadi Mas Agil ngorotin soal Mahfud mundur kan. Katanya kan udah dapet izin Bu Mega, udah... Pak Jokowi juga udah. Nah iya, tapi maksud gue Maksudnya nih... Pak Jokowi udah mau mundur atau gimana? Enggak Pak Wah gila Hensat, bahaya banget dia bro ya. Parah. Wah parah lu. Kita lagi bahas Mahfud MD mau mundur, parah, lu bilang Hensat. Pak Jokowi udah maksudnya Santai. apa? Berani banget ya dia, salut lo gue. Kecebur kata Hensat. Sorry bro. Beresin sendiri. Pak Jokowi sudah memberikan izin bagi Pak Mahfud untuk mengundurkan diri. Itu Yang maksud gue. jelas dong. Ayo itu lu bahas deh. Iya nggak? Ya justru gue pengen tahu. Yang jelas kan Itu pesan Mas Agil soalnya Pak siap-siap Setnek, Pak ngulik. Pratik kan sudah mengiyakan memang ada Iya. komunikasi antara Mahfud MD dengan Pak Pratik ingin bertemu dengan Presiden. Nah, Itu akan ada efek domino nggak ya ke menteri lain? Kalau menurut gue sih, Enggak ya? Apa iya? well I think Jokowi kan jenius ya di politik ya. Pasti per hari ini dia juga udah nyiapin cadangan tuh. yang kemarin ketemu bareng Nah, lari pokoknya dia. siapapun nama-nama yang mundur, pasti dia tahu lah siapa aja mau mundur. Dia pasti udah siapin tuh. Ini mundur, besokannya jangan-jangan hari ini mundur, sore langsung dilantik tuh menteri-menteri barunya. Ad interim jangan-jangan tuh Pak. Dan Luhut itu lagi. artinya dalam kekuasaan Jokowi semua kan. Lebih gampang diatur. Dan lebih gampang dia memenuhi tujuan dia. Jadi menurut gue jangan-jangan mundur-mundurnya para menteri itu juga yang ditunggu oleh Jokowi. Karena mundur dengan pecat tuh beda loh bro. Efeknya. Beda. Jadi kalau menteri-menteri ini mundur, Jokowi langsung ganti. Itu menurut gue sudah jadi all Jokowi's man. Anda punya perusahaan, lebih menguntungkan karyawan mundur atau karyawan dipecat? Oke, sekarang gue balik pertanyaannya. Apa dampaknya buat Mahfud kalau dia mundur? Sekarang, kalau menurut Clean gue, posisinya. ya satu clean posisinya, untung dan dia bisa kemana-mana. Terus kan dia kan tipikal pejabat yang lurus ya, yang emang nggak memanfaatkan fasilitas negara menurut gue. Jadi sebetulnya dia makin bagus aja. Untuk kritik, karena kan handicapnya sejauh ini kan ketika debat itu kan dia selalu dianggap mengkritik apa yang dia Diri kerjakan sendiri sendiri gitu. kan. Itu aja sih. Tapi apakah kemudian punya dampak efek elektoral itu tergantung dari timnya. Momennya Timnya juga bisa nggak memanfaatkan itu. momennya juga dikit nih kan. Ya. Pilihan momen yang berkejaran dengan waktu hari H ini kalau dampaknya ada harus gede, kalau nggak ada sama sekali. Sebetulnya sih gini ya. Gue tuh lebih ngeliatnya Pak Mahfud kalau misalnya dia nggak lolos gitu ya. Itu kan tetap jadi Menteri Jokowi ya. Kabinet gitu, ketemu Pak Prabowo gitu. Gimana tuh caranya? Gak enak banget ya? Masuk ruangan tuh yang kalah gitu. Rapat kabinet. Cie menang. Lucu banget ya. Bro, di belakang udah udah kalah kan. Gitu-gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih, dalam konstelasi ini juga sangat baik kalau Prof. Mahfud jadi orang merdeka ya. Kan jarak Februari sampai... Jadi Anda pikir hari ini tidak merdeka dia? Iya, karena kan dia masih dalam lingkaran Pak Jokowi. Jadi artinya memang yang harus kita pertimbangkan itu tadi dari Oktober sampai dari Februari sampai Oktober, atau kalau misalnya 2 putaran dari Juni sampai Oktober, itu banyak yang terjadi, itu lama loh bro untuk politik bro. Dan untuk level Pak Mahfud bagus ya, maksudnya beliau kok udah tokoh senior, dia akan taruh legacy tuh. Apapun menang atau kalah gitu ya, tapi dengan mundurnya dia kontestasi dengan nggak dua jadi kaki, contoh. akan jadi contoh, akan jadi cerita gitu kan. Pejabat. At least akan kayak gitu tuh. Ya udah, Empat jari, terus empat jari, yang empat 4 jari jadi gimana tuh? Enggak, maksud gue gini, itu tadi kan kita bacain ya bahwa 01, 03 itu sebenarnya oke juga gitu dengan 4 jari. Ini apa jangan-jangan emang 2 putaran itu ya, walaupun tadi gue bilang kan baru bisa memastikan 1 atau 2 putaran tuh 7 hari sebelumnya. Kalau gue ngeliat mungkin karena dua-duanya punya irisan ya, dua-duanya kan resah soal demokrasi. Dua-duanya baik 01 dan 03 ini belakangan semakin resah karena merasa banyak hal-hal yang janggal ya. 01 kemarin mau bikin di JIS acara, tapi bis susah. 03 belakangan juga begitu kan, Andi Gani Nuawea kemarin juga bilang nih teman-teman buruh yang mau ke Jakarta mau masuk susah nyari PO bus gitu. Nah kalau dulu kan 01 sama 03 gue lihat ya irisannya kan sama, hampir sama suaranya soal MK kan.
betapa Mas Gibran ini masuk ke gelanggang kontestasi dengan cara yang nggak lazim, masyarakat merasa keadilannya terusik gitu ya, seolah-olah representasi anak muda tapi bukan gitu, dan suara itu adanya di 0103 dan gue rasa itu ternyata terakumulasi terus dengan banyaknya tekanan-tekanan yang didapatkan dan akhirnya itu bahkan melampaui logika hitung-hitungan elektoral. Misalnya kan sekarang yang dikembangkan apa iya teman-teman PDIP misalnya nanti mau dengan gabung dengan PKS PKS atau gitu sebaliknya. Gue sih gitu sih gue rasa. Dan itu kan nggak emang mungkin. menurut Tom Mindset bisa nggak nih dua partai yang dengan ideologi Gue punya dua pandangan sih bro. serong kanan serong kiri ini bisa ketemu di tengah nih? Gue punya dua pandangan opsi ya. 3, 4. Nambah terus. Terus Gini, kalau 03 terlempar, pertama, jadi artinya nggak lolos putaran 2. Gua memandang sangat mungkin PDI Perjuangan langsung mengambil opsi oposisi dari awal. Saya oposisi. Saya nggak akan join 01, nggak akan join 02. Itu opsi gua yang pertama, pikiran pertama. Terus kemudian berarti mereka siap untuk jadi oposisi lawan 02 dong dengan suara yang relatif jauh lebih besar. iya, dan itu jadi oposisi yang kuat kan. Nah, kalau kemudian mungkin P3 akan masuk ke 02 ya. Walaupun gue tetap yakin akar rumputnya P3 itu adanya di 01. Nah, terus kemudian kalau kemudian 01-nya yang gagal, masih 03 nih. Kalau 03 gagal yang pertama tadi PDI Perjuangannya langsung ambil oposisi. Kemudian yang kedua bisa jadi P3 dan PDI Perjuangan langsung otomatis join ke 01. Itu opsi kedua. Kalau P3 nggak ada masalah join ke 01. Dan gua rasa dia butuh juga tuh dukungan dari masyarakat untuk itu. Nah pertanyaannya kan apakah PDI Perjuangan mungkin bergabung dengan PKS? Kalau menurut gue mungkin karena lawannya sama. Jokowi. Oke. Gitu. PDI Perjuangan dikecewakan oleh Jokowi, PKS juga pernah dikecewakan oleh Gerindra. Gitu ya. Ini jadi dikumpulkannya dua partai yang tersakiti. Iya, dan hati-hati karena PDI Perjuangan dan PKS gua percaya adalah dua partai tersisa yang punya kekuatan hingga akar rumput. Dan loyalitasnya kedua partai ini sangat-sangat bagus. Iya. Jadi gini, Kuat suaranya. Explaining gue gini. Kalau partai lain itu reward and punishment-nya ke bawah dari DPP sampai dia bisa ngatur itu mungkin sampai level kabupaten kota aja. Karena reward and punishment-nya sampai di situ. Kalau yang dua partai ini sampai ranting nih. Ya, kalau lu nggak nurut, gue PAW lo. Jadi mereka nurutnya sampai situ tuh. Tapi kalau yang lain, bukan hanya sampai ranting, sampai supranting gue rasa. Jaringannya PKS itu, jaringan Liko bro. Pengajian-pengajian kampung. PDI Perjuangan juga gitu. Jaringannya itu jaringan beranak pinak ke bawah men. Gue punya tetangga tuh cuek aja, dia cuma levelan RT. Berarti tinggal tunggu komando tertingginya mereka mau bergabung apa tidak. Ya gitu. Terus kalau misalnya 01 yang gagal menembus putaran kedua, apakah langsung bergabung dengan Ganjar? Nah justru itu yang gue lihat, yang mungkin bergabung justru PKS. Tapi PKB dan Nasdem, gue rasa akan balik ke Jokowi. Berhitung ulang ya? Ya. Kenapa PKS sangat mungkin ke sana? Karena itu tadi. PKS itu mungkin akan sulit dengan Gerindra dan Jokowi ya. Walaupun mereka pernah bersama dan sering Dan bersama. konstituennya juga kayak gitu kayaknya. Iya. Nah, Berjarak banget. permasalahannya konstituennya kalau kemudian harus digabung dengan PDIP dan Ganjar apakah menerima? Kan itu pertanyaan. Nah itu tadi makanya kan tergantung dari bagaimana ulil amrinya, ya ulil amrinya itu. roisnya. Nah yang keempat itu bisa saja, tapi ini kecil banget kemungkinan. PKS langsung mengambil posisi oposisi. Tapi menurut gua ya nanti tentunya dia mengharapkan bila pertarungan selesai partai-partai yang kalah akan bergabung dengan dirinya di oposisi. Waduh, Tapi itu perhitungannya sulit sangat sih. runyam tuh. Karena 3 periode tidak ada di gelanggang kekuasaan itu berat sih buat partai ya.
Ini mungkin apa namanya pemirsa atau penonton berisik mungkin ada yang belum melihat dari sudut pandang bagaimana partai itu melihat chance mereka untuk survive itu kan memang harus ada di kekuasaan kan. Karena tujuan berpartai itu kan untuk mengambil kekuasaan. Nah, tapi gue ada logika yang kelima berarti bro. Di mana posisi masyarakat yang tidak terangkul oleh partai? Atau bahasa sekarangnya undecided atau mungkin swing gitu ya? Atau orang-orang yang Tapi kan tidak mereka terjangkau? 14 sudah memutuskan pilihan kan. Iya, Iya. tapi maksud gue mereka yang menentukan pilihan bukan dari Partai. tangan partai. Kan ini juga banyak loh, angkanya jangan-jangan juga Iya gede. itu kan Nah, itu menarik. Itu menarik tuh. Kita bahas itu dulu ya, sebentar, sorry bro. Jadi pemilih Ganjar itu, ya, itu kan rata-rata memang yang setia kepada PDI Perjuangan dan mungkin kecewa melihat move-nya Pak Jokowi yang bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi mungkin ada yang mengikuti instruksi partai gitu ya, tapi kalau yang tidak, pemilih yang memang memilih Ganjar, ini sih menurut gue kalau mereka sampai pilih Ganjar, artinya mereka udah nggak Prabowo Gibran. Karena di sana kan sebenarnya udah ada Jokowinya tuh, udah ada Gibran. Jadi kalau mereka pilih Ganjar karena bukan mereka nggak mau pilih Prabowo Gibran, mungkin mereka kan ke Anies tuh, gitu. Nah pemilih Anies ya kan kalau mereka gagal ya, karena mereka tuh milih Anies karena memang Anies, ya, dan bukan Prabowo artinya kan, Iya. dan bukan Jokowi juga. Daripada mereka pilih ini, mereka pilih Ganjar. Ya berarti ada kan- kekuatan Ganjar. berarti memang Dan ada kekuatan Mahfud. Itu yang maksud bisa gue. menarik pemilih 01 ya ini kan ke penjelasan soal Mas 4 Ganjar jari ini kan sebenarnya lebih tepat untuk menjawab pertanyaannya Mas Imam adalah di mana positioning orang-orang yang tidak terafiliasi secara organik terhadap partai politik. Maka muncullah kemudian idiom 4 jari ini karena kalau yang terikat sama afiliasi politik kan pasti mereka harus tunduk pada ADART ataupun keputusan partai politiknya. kan? Apalagi kalau kita meyakini bahwa kalau bicara pemilu presiden, ini soal ketokohan bro. ya. Kalau masuk ke ruang itu, gue rasa semua yang nggak pro Pak Jokowi akan masuk ke siapapun yang akan Melawan ya antara 1 atau 3 yang lolos di putaran 2. itu buat orang-orang yang non parpol ya. Dan pertanyaan gue selanjutnya, apakah ini melampaui 50%? Itu memang harus dibuktiin ya. Ya itu pertarungan yang sangat Tapi ini menarik ya bro. ya. Kalau misalnya seputaran, bloody ya, war itu. misalnya seputaran ya, apa yang terjadi dengan kondisi politik kita dari Februari sampai Oktober? Nah ini maka muncullah pertanyaan gue, sebetulnya Pak Jokowi itu mendukung Prabowo atau mendukung Gibran? Kalau misalnya mendukung Prabowo, kondisi politiknya akan berbeda. Kalau dia mendukung Gibran, kondisi politiknya juga akan berbeda. Kalau ya hitungan kita sih, kalau kita yang berinteraksi dengan kawan-kawan sebenarnya kan, Kawan-kawan siapa nih? Lu berinteraksi iya sama kawan-kawan yang ada di lapangan. Oh, gitu iya. lah. Kan begitu. siapa? Enggak, tentu beda persepsi kawan itu yang mana. Mas, ini orang dalam. Lu tuh gimana sih nyari host? yang tidak kalau dia dipahami, bawa Pak. alat rekam handphone ini ditarik semua data gimana? Salah. Ya tapi gitu Pak. Kalau kacamata warganet atau netizen itu kan melihat pertarungan ini kan Prabowo Gibran melawan everybody. Tapi secara mikropolitik, secara mikropolitik itu sebenarnya harus ada yang bisa dibedah lagi. Apa? Ini timnya Prabowo dan timnya Gibran itu apakah sudah terkoneksi? Itu pertanyaan untuk kemudian mendiskusikan tadi pertanyaannya Om Hensa tadi. Kok gue mencium lu sebenarnya pengen bilang sebenarnya ini nggak terkoneksi? Loh, enggak tahu. Oh nggak tahu. Enggak tahu. Oh ya kalau nggak Saya tahu. enggak tahu. Saya enggak tahu. Ya Saya makanya enggak kan itu pertanyaan valid kan? Iya. Sebetulnya Pak Jokowi ini dukung Prabowo atau dukung Gibran? Nah ini yang memilih 02 juga mesti Ya mikirin dalam kan kita sering dihadapkan sama diksi catur ya hari ini ya. Banyak orang bilang sekarang itu ibarat permainan catur. Ketika you melakukan move itu kan bukan untuk langkah pertama, itu kan untuk langkah ketiga, 4 atau kelima. Jadi Ya. apa langkah keempat kelimanya Jokowi kan begitu. Kalau langkah pertamanya orang akan membaca ya ini untuk Prabowo Gibran. Tapi langkah 2, 3, 4-nya ya enggak tahu kan gitu. Kan saya bilang enggak tahu.
Nah, tadi kembali lagi soal 4 jari tadi. Yang kita lupa, pemilu presiden ini berbarengan dengan pemilihan umum legislatif. Yang hasilnya secara hitung cepat atau quick count itu akan diketahuinya bersamaan juga dengan pemilu presiden. Itulah yang nanti akan mengubah peta kocokannya gitu. Kalau bahasa beratnya konstelasinya. Artinya siapa yang peringkat 1, siapa yang lolos parlemen dan siapa yang tidak lolos parlemen. Kalau yang tidak lolos parlemen, mereka relatif akan dia open negotiable dengan capres yang tersisa. Kalau menurutku ya, mereka tidak lolos PT 4%. Nah, PDIP akan bisa menjadi lokomotif untuk misalnya melawan tadi, misalnya kalau misalnya 02 memang sudah diprediksikan lolos ke putaran kedua, PDIP akan bisa jadi lokomotif dengan syarat dia memang menang pemilu legislatif. Pertanyaannya Pak, ketika nanti, kan ada beberapa lembaga survei yang menempatkan Gerindra nomor 1. Sebargennya itu setinggi apa PDIP untuk kemudian menjadi lokomotif atau penggerak tadi kata lo di oposan itu. Ketika dia sendiri aja secara hasil survei ya waktu itu, nanti itu misalnya dia tidak peringkat 1 gitu loh. Iya. Ini sorry OT. Itu. Tuh anak gue bilang, aku tahu itu John Lennon, Imagine. Dia ngomel. Oke. Itu Pak. Itu menarik gak ya? Nah sebetulnya kan begini ya. Gue sih yakin PDI Perjuangan masih nomor 1. Jadi tapi ada lembaga survei menempatkan ini prediksinya Hensat nih. Jadi gue prediksi itu 3 besarnya. Ini gue bahkan memprediksi urutan lah. PDI Perjuangan, Gerindra, PKB. PKB sebentar ini, PKB ini karena ada Muhaimin di kertas suara. Kemudian Golkar atau PKS ini susah sekali nih di prediksi ini 4-5-nya. Baru kemudian Nasdem paling buncit itu akan Demokrat. Nomor 7. 7 partai berarti yang lolos. 7 partai yang lolos. Itu gue memprediksi. Coba nih kita tebak-tebakan. Kalau Mas Imam. Nah ini tunggu dulu nih, ini untuk menjawab lo tadi. Iya. Kenapa Ada kemudian memang Gerindra akan dapatkan kotel efek yang besar ya. Itu dia yang membuat di 02 partai-partai yang lain tuh nggak solid juga untuk menyuarakan Pak Prabowo karena kotel efeknya semuanya lari ke Gerindra. Nah ingat juga ini masih ada waktu juga buat si partai-partai itu untuk kemudian spinning mengkampanyekan partainya aja tanpa Pak Prabowo. Nah itu bisa saja terjadi dan itu bisa mengganggu satu putaran dan bisa menurunkan juga itu dia Gerindra. Gitu. Itu yang mau gue ajak maksudnya teman-teman diskusi di sini untuk melihat cara kerja mesin partai politik dengan cara kerja mesin relawan beda. Itu berbeda. Cara kerja mesin relawan dia akan melihat siapa pasangan kandidatnya ya, capres dan cawapresnya. Tapi itu pun juga terkompartemen, Pak. Itu mau di 01, 02 dan 03 itu terkompartemen. Timnya Anies akan bergerak itu akan di luar di luar koordinatnya timnya Muhaimin. Begitu juga dengan Prabowo dan Gibran. Lalu kemudian ada Ganjar dan juga Mahfud. Tapi itu secara normatif. Nah, secara substansial pertanyaannya tadi kemudian adalah kalau kita mau merujuk diskusi pada 02 tadi, sesolid apa tim yang bergerak untuk mendorong Prabowo dan tim yang bergerak untuk mendorong Gibran? Itu satu. Yang kedua, sesolid apa kerja bersama antara mesin partai politik dan mesin relawannya mereka, Pak? Karena tadi benar, coba partai yang paling solid hari ini untuk membus Prabowo, ya Gerindra. Kalau yang lain kan mereka masih berurusan dengan mereka lolos parliament threshold apa enggak. Iya, karena kalau terlalu ke Prabowo juga mereka lupa. Iya. Kita nggak boleh lupa loh, 2019 misalnya Hanura itu mendukung Jokowi, tapi ketika dia tidak lolos parliament threshold, ya habis. Anyep juga. Anyep, Pak. Artinya partai-partai itu akan secara pragmatis akan berhitung. Kalau perhitungan gua lolos, oke lah, gua bantu loh ngegas. Kata lagunya mereka kan oke gas gitu kan. Tapi kalau kemudian perhitungan mereka tuh diambang batas, ya belum tentu juga. Gue pengen balik ke pertanyaan Hensat. Kan pertanyaan Hensat kan apa yang terjadi setelah tanggal 14 sampai Oktober kalau satu putaran kan? Justru gue lagi mikir gini, tiba-tiba terlintas wawancaranya Babe Haikal di Deddy Corbuzier gitu. Yang katanya
pernah ketemu, terus lagi berdua, terus kemudian Pak Prabowo salah satunya bilang, nih mohon maaf kalau salah ya, tapi kurang lebih bilang, kenapa ya Anies tuh kok setega itu, misalnya kayak gitu ya. Padahal kan nanti kalau saya menang juga semuanya dirangkul gitu. Itu gue dari pertama gue nonton itu, gue kepikiran, Pak Anies apa iya mau dirangkul ya sama Prabowo kalau itu yang terjadi Kalau ya? menurut gue sih bisa aja, mereka kan manusia politik ya bro. Iya. Nggak kayak kita gitu. Oh, Dosen, ekspektasi lo host. tuh udah ke situ ya bro? Ya, look what happened aja di... Iya sih. Makanya tadi kan sudut pandang gue mas, mesin kerja partai politik itu berbeda. Mereka akan ditentukan pada hasil pileg. Karena ini yang bekerja adalah manusia-manusia politik. Rasionya beda Gini ya ya, bro. bro. Beda, Gue- perhitungannya beda. Ini dalam kontestasi ini, Anies, Prabowo, Ganjar, yang paling gue lihat sebagai manusia partai, jadi artinya dia datang memang diusung oleh partai, itu cuma Ganjar. Ya. Jadi sebetulnya Ganjar ini akan tergantung partai. Iya, iya. Dan itu bagus sebetulnya, dan dalam ranah politik itu benar gitu. Tapi Anies ini manusia merdeka kalau bahasa saya Didu. Jadi kalau dia kalah misalnya ini mohon maaf nih, gue misalnya doang. Anda bagaimana sebagai jubirnya? Misalnya bukan. bro. Oh misal. Ini misalnya Anies kalah, gua rasa dia akan enteng aja tuh kalau misalnya kemudian Prabowo merekrut dia. Dan lagi-lagi bahasa basinya kan atas dasar rekonsiliasi konsolidasi. Kalau Caimin, dia oke udah bro. Well, itu pencapaian 3 besar menurut gua kalau itu beneran prediksi gua ya. Itu udah pencapaian luar biasa untuk Tuh, seorang dia ada di Muhaimin kertas suara Iskandar. aja sudah luar biasa. Udah menang banyak ya. Iya. Jadi menurut gue yang mungkin direkrut itu memang Anies. Ya Muhaimin ya pasti akan bawa gerbong gitu. Iya makanya. Pertanyaannya Pak Mahfud akan Gimana ya? loyal ke PDI Perjuangan tetap gitu ya dengan Ganjar. Atau dia kembali ke Pak Prabowo kan dia pernah jadi ketua tim suksesnya. Tapi kalau Ganjar menurut gue Dia Dia akan tegak lurus lurus. ke PDIP. dia ini gue satu hal yang gue kagumi sama Ganjar ya per hari ini, dia loyal banget sama partai yang membesarkannya. Dan menurut gue itu plus point. Menurut gue itu plus point. Contoh yang Coba bagus Anda lah. jelaskan tuh plus point karena mungkin banyak orang yang apa namanya ya hari ini tuh melihat, kok orang mau jadi petugas partai berarti dia bukan manusia merdeka dong. Kalau dia hanya berpikir tentang kekuasaan, pasti diterima itu ada rencana, kalau benar ya ada rencana Prabowo Ganjar. Pasti dia terima bos. Tapi dia nggak ambil itu. Cuma dia nggak ambil itu, dia tanya ke Mega. Yang membesarkan dia, yang membuat dia sampai seperti hari ini. Jadi dia tanya begitu ibunya nggak setuju, ya udah oke. Banyak yang lain protes karena dia petugas partai, ya karena dia orang partai bos. Dia dibesarkan oleh partai politik. Tapi itu karakteristik kader-kader PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya orang Nggak luar semua. PDI Perjuangan itu Yang ada emang- juga udah yang emang dikasih. kader, Bo. Oh. Emang kader kan, kan clear nih kader nih ya. Emang Kader yang kader dibesarkan, gitu. yang bukan yang kemudian dicomot ketika Atau mendaftar ketika Ah, di tengah-tengah kayak gitu. Ini kader beda. beneran. Ini kader beneran. Itu Jadi- karakteristiknya begitu. Jadi itu yang benar men. Sama kayak PKS. Iya. Jadi ya mereka ya udah sesuai. Itu yang menurut gue sebetulnya kalau masyarakat banyak lihat ya. Kalau dilihat dari sisi kesetiaan loyalitas, lu mesti ambil plus poinnya Ganjar. Dan itu dia firm gitu. Makanya menurut gue dia tampil baik walaupun ini nggak ada hubungannya ya, pada saat dia tampil baik sebagai capres, pada debat capres di debat yang kedua, itu pendukung PDI Perjuangan juga bersorak gitu. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh Ganjar loh, yang lain. Mas Anies manusia merdeka, dia bukan berpartai gitu. Dan kalau dari surveinya Kedai Kopi ditanya kenapa yang paling banyak memanfaatkan Anies Baswedan, yang terangkat gara-gara Anies Baswedan itu Nasdem. Karena Nasdem itu pertanyaan kenapa pilih Nasdem? Karena Anies Baswedan. Walaupun di PKS juga, tapi PKS bukan nomor 1. PKS lebih ke religion yang pertamanya itu. Jadi kotel efeknya Nasdem terasa ya setelah dia Terasa akhirnya ya. ke Anies. Kan banyak orang yang mengatakan malah nggak connect nih antara Anies dengan Nasdem. Nah, besar itu karena Nasdem mohon maaf yang nggak ada yang dijual kan? Nggak ada yang dijual bos. Dan selain itu dia pemegang seri A sahamnya. Mereka, Anies. gue yakin, ini mohon maaf juga, ini masukan juga, ini salah satu partai yang menurut gue reward dan punishment-nya cuma sampai kabupaten kota. Nasdem nih. Nasdem, nggak sampai bawah. Jadi dia dapat Anies tuh udah untung banget. Nah,
Sementara Prabowo dia emang Gerindra, dia mau gimana lagi, dia Gerindra, dia penentunya Gerindra. Jadi ya kalau kemudian pilih Prabowo, pilih Gerindra bener gitu. Gue ngobrol ya sama, apa pilih Prabowo? nah itu dia, itu kan tergantung Pak Jokowi sebetulnya. Nah itu. Jadi kita mengajak diskusi teman-teman, mungkin nanti di kolom komentar itu. Sebetulnya Pak Jokowi itu dukung Prabowo atau dukung Gibran? Atau dukung Prabowo Gibran. Coba jawab ya teman-teman. Ada ya, 3 itu ya. di komentar. Dan kasih argumennya. Enggak asik bro, kalau dukungan bareng tuh nggak oke, nggak asik. Ya, tapi kasih argumen biar mereka yang berargumen. Karena menurut gue Prabowo didukung Jokowi karena Prabowo mau terima Gibran. Iya. Dan ini prediksi lagi, Prabowo Gibran sampai 48% versi indikator atau misalnya 39%. Versi Kompas kan 39% ya, versi Kedai Kopi juga 39%, tapi itu September Kedai Kopi. Kita bicarain Kompas aja lah Desember. Itu angka 39% itu menurut gue itu karena Jokowi dan Prabowo. Gibran gue rasa nggak nyumbang elektabilitas. Iya. Bro, lu bakal survei lagi nggak sih sebelum 14? Enggak, udah tinggal quick count aja. Oh, Mas Agil, kita berisik mau nayangin quick countnya Kedai Kopi nggak? Masih aja masuk barang. Enggak ditayangin aja, soalnya yang lain-lainnya nayangin, masa kita nggak nayangin? Di bawah Rantex. Ya, oke itu. Nah, Tapi Anda pas pilpres pasti lagi kemana-mana. Enggak, tapi maksud gue quick count-nya tuh kita termasuk ya dicek. Real count. Coba tolong ya dicek ya. Sertifikasi KPU, Kedai Kopi itu nomor 1 loh bos. Itu boleh juga nanti ditayangkan tuh. Tapi serius gue bener. Dan jangan lupa subscribe YouTube Henry Satrio. Udah 18.000 ya, nggak ada puasnya manusia memang ya. Nah kita kembali lagi, artinya diskusi kita hari ini bicara soal 4 jari ini kan menjadi menarik ya, ternyata banyak sekali analisanya kan. Jadi kalau menurut Mas Imam, tadi kan Mas Hensat sudah, kenapa aku ingin tanya juga ke Mas Imam, karena komposisi partai yang diduga nanti akan lolos parliamentary threshold, menurut gua itu akan berpengaruh pada poros berikutnya. Itu cocok tuh. Kedua. Itu dulu jumlah, tadi gua nebak 7. Nah Mas Imam dulu lah. Gue belum pernah ngitung bro, lu dulu deh. Ya, Jadi tadi gua 7. peringkat terakhirnya Demokrat kan. PDI Perjuangan, PDI, Gerindra, PKB, Golkar, PKS, bahkan gue bilang Golkar sama PKS kalah nih. Bisa jadi PKS nomor 4, Golkar, Nasdem, Demokrat. Nah Mas Imam ada nggak? PAN yang dan belum P3 lolos. yang lolos. PAN dan P3 ini gue akan sangat terkejut sekaligus bangga sih kalau mereka baru bisa lolos ke Senayan gitu. Nah sementara partai-partai baru yang sempat diunggulkan seperti Perindo dan PSI, menurut gue ini juga agak susah. Ya. PSI terutama mungkin telat ya Mas Kaisang masuk, jadi efek Jokowinya tuh terlambat karena masing-masing ini pertarungan. Udah ketinggalan Pilpres berapa dengan leg? pertarungan Ketinggalan pileg berapa beda nih soalnya nih. Dan apa ya? Nah, coba ya gue dulu ya, mungkin masih masuk ke VG. Pertama sih PDIP tetap. Jadi PDIP ini mesinnya nih dari semakin mendekati hari H itu semakin Makin panas. kerasa. Ini kayak mesin solar nih, kayak mesin diesel. Makin panas. Kayak mesin diesel ini makin panas nih. Awal-awal pertarungan tuh kayaknya ini kok nggak panas ya nih mesin PDIP ini ya. Sehingga kan beberapa lembaga survei sempat meletakkan Gerindra di nomor 1 kan. Tapi makin kesini makin solid ini. Benar katanya Mbak Puan ya kan, solid gitu kan. Terus agendanya Mbak Puan itu berkunjung ke Jawa Timur, Jawa Tengah yang memang basis masanya itu. Jadi menurut pertimbangan gue PDIP akan mengoptimalisasi basis masa aslinya dia. Jadi bukan mengekspan suara lebih banyak, tapi mengoptimalisasi. Karena kan Jawa Tengah, Jawa Timur memang basis masanya. Tapi itu dipertahankan gimana caranya tetap merah. Jadi itu suaranya harus dimaksimalkan di sana. Maka PDIP, yang kedua pasti Gerindra. Karena sekali lagi penentuan capres yang berasal dari partai politik pasti akan menguntungkan partai. Jadi ada PDIP, ada Gerindra. Nah nomor 3-4 ini selipan antara Golkar PKB sih. Nih, Golkar itu kuat Pak, di Indonesia Timur juga kuat banget ya. Jadi ya antara Golkar sama PKB nggak bisa dibohongin ya, ada efek Gus Imin di sini kan. Jatim masih Oh jadi lo perebutan Golkar PKB itu 3-4? Ya, slipnya di sini, Golkar PKB ada di sini. Nah 5 ini PKS. Kalau gua, berarti sama lo sama gue ya PKS. ini PKS. Gue masih sama nih. Sampai PKS 5 kenapa? PKS sih sama kayak PDIP, loyalitasnya itu
benar-benar sampai bawah. Cuman pembedanya kan jumlah masanya tidak sebanyak PDIP. Ya, karena PDIP baru, Tapi PKS jadi baru. kalau pemilu 2014-2019 itu kan kita ada dengar isu tenggelamkan PDIP, tenggelamkan PKS. Nggak mungkin Pak, dua partai ini ditenggelamkan ini. Ini mereka solid, lu mau dapat isu apa aja mereka bertahan. Maka 5 ini Partai PKS. kader. Dan beranak pinak tuh. Iya, udah sampai turunan. Yang maksud gua beranak pinak tuh kan ada beberapa keluarga yang bapaknya Golkar, terus ada istrinya ada Nasdem, terus anaknya PAN gitu. Itu bisa begitu, kalau PKS nggak bisa tuh. Ini PKS. PGDI juga jarang bisa tuh. Nomor 6 itu Nasdem. Ya, Nomor sama 6 itu lu Nasdem. gua kan. Sama ya? Lu juga naruh di sini. Nomor 6 Nasdem. Nasdem dapat kotel efek dari Anies tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Dia harus berjuang sendiri. Cuman ya dia punya logistik yang lumayan lah untuk untuk mengatrol suara. Pak 7 apa 8? Feeling sih kayaknya masih 8 Pak kalau gua. Sama PAN. Ini di garis ini PAN di sini. Kalau gue Ini PAN. Nah, yang terakhir ini kalaupun memang harus ada, ini perebutannya iya. Yang tersisa P3, P3, PSI Perindo. P3, Perindo, PSI, tapi sama sih kayak Pemensat. PSI ini andai kata Kaisang itu masuk 2 tahun sebelumnya, 2022. oh dia bisa tembus peringkat 6, peringkat 7 mungkin. Yakin itu. Ini kan kita perhitungan objektif ya. Tapi karena masuknya ini di bawah 1 tahun sebelum pemilihan, berat PSI ini. Kecuali dia menggunakan seluruh ekosistem yang harus digunakan, yang sebaiknya digunakan dan tidak sebaiknya digunakan, itu digunakan semua. Mungkin akan berkata lain. Karena ya PSI. Kalau Iya, gue dan PSI, sorry bentar ini mau bahas PSI juga. Kalau itu ketuanya Helmi Yahya, mungkin mungkin itu akan berpengaruh secara struktur dan pandangan masyarakat. Dan berpengaruh kepada Anda, kontrak berisik jadi Oh, bukan masalah kontrak. Ini gue ngelihat dari sisi figur ya, apapun itu, Kaisang memang belum berada di tatanan ketua parpol. tapi dia punya efek dongkrak. Iya, Dia jadi gue punya lagi efek bicara belum berada di dan level efek-efek lainnya. tatanan ketua parpol dia belum, gitu ya. Jadi memang ini kalau 02 akhirnya kalah misalnya, ya memang setenggelam-tenggelamnya tenggelam ini. Ya Gitu, pilihannya harus menang. Ya itu makanya harus menang banget gitu. Silakan, Mas. Nah, kalau menurut gue yang masih bisa masuk P3. Kenapa P3 ada alasan historis ya. Dia dari 2009, 2014, Selalu lolos lubang jarum. 2019 itu selalu dibilang nggak lolos PT kan. Lolos terus. Tapi dia lolos terus. Kenapa? Setelah gue lihat-lihat ya, kalau gue perhatikan itu salah satu yang paling dasar dia punya grassroots. Jangan lupa P3 ini juga lahir dari NU. Jangan lupa struktur P3 itu sebagian besarnya masih orang-orang NU yang punya pesantren misalnya. Iya. Yang sangat komunal pada dasarnya. Gitu ya, P3 itu kalau dalam ilmu komunikasi tidak fokus. Karena semuanya ada di situ. Serius bos, ada NU di situ, Persis di situ, Muhammadiyah di situ. Ya Parmusi karena di dulu situ. kan memang kumpulannya kelompok Empat Islam. fusi. Ketika Orde Baru kan difusikan jadi satu P3 itu kan Pak. Dan yang membedakan P3 sekarang kalau gue lihat, dia nggak berada pada pusaran konflik internal. P3 2019, Mas Romi dapat musibah. Akhirnya Mas Rominya kalau nggak salah min 2 minggu atau min 1 bulan harus berproses hukum. Itu pun masih lolos ya. Itu juga masih lolos walaupun itu Iya sih. cuma 19 kursi. Dan 2014 apalagi gitu sama Pak SDA juga dalam hitungan bulan tiba-tiba kena masalah dan sekarang dia enggak. Akal. Itu Gus Romi juga pada saat wawancara di YouTube saya, Henry Satrio itu dia juga bilang 5, something lah. Elektabilitasnya saat ini sebenarnya. Jadi dia pede juga sama kata Imam. Iya. Dia masih masuk akal untuk Makanya lolos lah. kan Jadi kalau 9 lu kan tetap bilang nih menurut lu, 7, 9 kalau tetap. gue bilang 8. Imam Ya berapa? satunya tuh 9? mungkin P3. Iya, kalau menurut gue P3 Oh bukan PAN. 8. PAN lolos nggak? Hah? Nah ini PAN tuh kalau menurut gue kan modalnya gede. Sekarang kalau kita lihat kan kayaknya Duitnya logistiknya banyak. tuh duitnya banyak. Tapi pertanyaan gue grassroots-nya ada apa enggak? Malah kalau P3 ini lolos, pertarungan perebutan sisa 1 kursi ini PAN sama PSI Pak. Oh gitu. Mereka akan tarung di lapangan, mereka akan benturan di lapangan. Untuk pileg ya, Karena sama-sama menggunakan artis. ya public figure pasti. Kalau Giring itu termasuk artis. Ya? Cara, ya kan gue bilangnya public figure ya. Iya. Cara campaign mereka tuh relatif sama Pak. Itu di Jakarta Timur ya. Ini gue cerita PSI ya. Itu relawannya Valdo Maldini sama Uki itu, Dede Uki tuh ribut kan. Nah, Turun-nurunin baliho.
Itu lucu banget. Jadi kawan-kawan berisik Ini mohon maaf ya kalau salah di kawan-kawan klarifikasi ya berisik Bang itu Waldo. Uki uniknya pertarungan pemilu bersamaan ini. Jadi ada pertarungan pilpres, ada pertarungan legislatif. Nah, legislator itu belum tentu loh pertarungan antara caleg dari partai A melawan caleg partai B, C, D, E. Iya. Tapi justru caleg dari partai A nomor urut sekian akan bertarung dengan caleg dari partai A juga dengan nomor urut sekian. Ya itu contohin tuh Mas. Ini misalnya ya, ini di PKS lah, di daerah gua aja gitu kan. Itu kan Mardani, Bu Anies, sama Handi. Handi ini orang Paramadina juga gitu. Terus kalau PSI itu Valdo sama Dede Uki. Itu kan nama-nama besar juga. Jakarta Timur itu ya? Jakarta Timur. Terus kemudian Habibur Rahman di mana-mana, Gerindra. Valdo melawan Habibur Rahman juga tuh kan. Iya, terus yang paling gue sering ketawa-ketawa senyum-senyum itu karena ada sahabat kita, Mam. Siapa Bang? Ustadz Yusuf Mansur. Wey. Oh dia di Perindo sana nomor juga? 1. Perindo nomor 1. Jadi tuh gue kadang-kadang ngeliat ke temen-temen gue tuh ya, wah dia lucu-lucu banget Dito tuh. nyalon juga gak sih di Jakarta Timur juga kan dia? Siapa? Dito Aryo Tejo. Ya, Dito juga gede banget tuh. Dito Golkar. Dia sama badannya tuh, badan sama poster gede banget. Terus dia lebih gede dari kita, Mam ya. Tinggi dari gede, kita, Men. lebih tinggi. Iya, jadi lebih dasar. Tapi tinggi, Yang paling kocak tuh ada tuh videonya Dito di belakangnya Kiai Haji Maruf Amin, Pak Wapres. Itu ada tuh. Jadi gede, dompleng banget, emang gizinya bagus tuh anak. Cocok jadi Menpora. Iyalah. Terus satu lagi yang gue mau ceritain itu Timur siapa PDI tuh gue nggak tahu tuh Jawa Timur siapa tuh PDI Kalau itu. Barat Charles Honoris tuh yang kuat. Kalau Selatan kita udah pada tahu lah ya. Si siapa? Bung Masinton. Oh ada temen gue juga Washington dahsyat. Ahmad Mutaba tuh si Mumut tapi dia DPRD nomor 2. Iya PSI itu menarik tuh Timur tuh itu akan jadi contoh pertarungan misalnya Dede Uki sama Valdo. Itu serius bener Itu kan lucu banget. tarung tuh mereka. Cuman Valdo itu sudah jarang tampil di media ya. Tapi Valdo kayaknya rajin turun di Dia darat. kayaknya lebih banyak sejak dia masuk ke lingkungan istana di Setnek dia kayaknya paham bekerja darat itu mungkin lebih efektif dari kerja udara. Nah, kalau di barat itu justru si Isana sama Grace kayaknya satu dapil deh. Ya Isana, Grace, terus si ini satu lagi tuh siapa? Sheryl Tanzil. Sheryl Tanzil juga di Jadi barat. pertarungan 3 mantan jurnalis gitu ya. Iya, terus di barat tuh juga rame ya. Charles Honoris kan udah orang lama. Terus kemudian Dharma siapa? Dharma yang mana partai mana? PDI juga tuh juga orang lama juga. Aduh lupa. Charles Honoris lah kuat banget itu. Golkar juga banyak. Jadi seru-seru. Cuma Jakarta tuh tapi ya emang yang paling enak lihat sih selatan sama timur ya. Oh tuh neraka banget tuh. Orang berat. Ya merah aja Selatan, ya PDIP aja itu mereka aja grup neraka tuh merah sendiri ya. Itu yang mirip Riga, Eriko Sotarduga. Eriko Sotarduga. Terus Masinton di nomor 7, terus ada Roni Talapesi itu. Masinton tuh cuek banget men. Dia nggak peduli dia nomor 7 men. Once Mekel. Itu canggih tuh orang tuh. Maksud gue dia tuh termasuk orang yang nggak masalah ditaruh nomor 7 gitu. Santai aja men, dia mesti bilang kayak gitu. Tapi gue lihat gaya PDIP tuh gitu ya. Justru untuk kayak nguji loyalitas, lu kalau dulunya lu di nomor bagus, lu taruh di nomor yang ya di bawah. Iya Ara tuh sempat ditaruh di nomor 9, nggak lolos makanya pindah deh dia. Makanya ini kita lihat nih Masinton nih, tapi dia kan di mana-mana ada tuh kan. Teman kita Prabu gimana tuh? Masih di MNC, masih di Perindo? Harusnya kalau ngikut kan dia kan keluarnya tuh setelah DCT ya. Iya. Berarti harusnya dia masih terdaftar, dong, ya. sama istrinya Kalau mundur juga kan. marah ya? Kalau mundur didapat marah atau didapat pidana? Aduh, Nggak ngerti gue kalau itu. apalagi mungkin nanti bisa dicek sama Fadil. Tapi setahu sih kalau versi DCT harusnya dia masih ada ya. Sama istrinya siapa Zizi ya? Siapa? Enggak ngurusin istri Itu orang. kan. Bro. Iya kan mereka berdua nyalon. Oke. Gitu. Siap. Ini mau bahas yang lain apa? Uya-kuya. Sama istrinya tuh nyambung Oh tuh. itu linear, sama-sama nomor 2. Iya. DPR sama DPRD. Itu Uya-kuya nama aslinya emang Uya-kuya. Dia nggak belajar dari Miing tuh. Miing aja ganti nama loh. Pengadilan dia. Tapi dia Deddy Miing kalau nggak salah Bubar. gue liat posternya tuh yang di Oh depan kalau seksi Uya-Kuya itu di namanya tetap di surat-surat akan Uya-Kuya. Dia katanya udah di ngurus surat pengadilan suaranya. juga. Nah itu kalau udah ngurus pengadilan dia berpotensi menang. Tapi masalahnya bukan dia sendiri yang bisa menggiring 4% kan.
Oh dia Nama-nama besar ya kalau di PAN ya. Beberapa nama yang menurut gue jangan sampai gak lolos tuh. Eko tuh dari mana? PAN. Dapilnya? Enggak, dapilnya. Jakarta dia Pusat ya. ketua Berarti bareng sama DPD. Uya? Pusat Selatan enggak. Iya bareng dong, Uya, sama bareng Uya. Oh, itu Eko tuh masih lolos. Makanya Eko nomor 1, Uya nomor 2. Eko lah kuat masih. Gue sih yang kalau dari PAN ya, yang gue tahu pinter tuh dan gue respect sama dia Edi Suparno. Sekjen itu pinter banget men. Iya. Dia dari dapil mana? Dia kalau nggak salah Bogor deh. Oh menang. Oh iya dulu dapilnya Valdo ya. Dulu udah Oh, Bogor juga bahaya tuh. Keras banget Bogor. itu Edi ada bagus. Adiana Pitupulu lawannya di Bogor. Oh. Edi Suparno gue seneng tuh, bagus. Orangnya cerdas. Bang Helmi di Palembang. Sumsel 1. Sumsel 1. Lawannya siapa tuh Sumsel ya? Paling Herman Deru gitu-gitu ya. Sumsel apa ya? Dulu ada Alex Nurdin tuh, gerombolan Golkar tuh kuat tuh bro. Alex Nurdin, terus Dodi Alex. Iya tapi kan harus dihitung lagi kan. Suara partainya juga kan. Iya, iya. Itu yang orang apa agak slip juga. Makanya dalam teori elektoralnya beberapa partai yang memang sudah mapan di parlemen ya, maksudnya bolak-balik mereka tuh yang diukur itu sebelum penentuan caleg itu kekuatan partainya dulu tuh. Lolos Kita 29 maju ya bro. Sendiri-sendiri aja. Maju ke teras. Iya, kita, jadi gini ntar kita gambreng. Yang menang nentuin partai duluan, biar kita nggak satu partai. Terus dapat partainya udah terserah random. Enggak, bukan. Nih kita gambreng nih bertiga. Yang menang itu milih partai duluan. Pak, ini untuk negara. Pak. Ya nggak apa-apa bro, Untuk kita bangsa Anda mau menentukan bangsa dengan gambreng. lah kita berjuang lewat partai bro. Menteri Satrio. Gue sih kelihatannya gitu tuh Mas Agil. Boleh nggak saya masuk, kalau gue masuk partai masih boleh dibrisik nggak? Nggak boleh ya? Boleh ya? Asal PSI katanya. Gue ditawarin sama PSI. Sama Nggak hanya ditawarin, dia dinafkahi keluarganya kalau mau pada saat itu ya. Kenapa Anda tidak mau? kan kata bapak berjuang untuk negara. Masa saya memikirkan Emang PSI tidak berjuang untuk keluarga negara? sendiri? Ya, maka masa saya memikirkan keluarga sendiri. Waktu itu belum ada Kaisang ya bosnya. Kaisang belum masuk. Berarti visioner lu Pak. Ditutup Pak. Tapi gua apa? Tadi kan kita udah tebak-tebakan 7 partai atau berapapun partai. Iya. Kita serahkan ke floor nih ke penonton. Kita minta tebak-tebakannya. Tebakan berapa kedua partai yang akan lolos ke parlemen dan urutin dari 1 sampai kalian itu limitnya berapa. Siapa tahu kalian ada punya limit apa namanya ternyata 13 partai lolos ya bisa aja. Coba sebutin nomor 1 sampai nomor terakhir. Terus yang menang nanti akan diundang di podcastnya Hendri Satrio. Bapak gue sih senang. Seru ya. Dah tutup Pak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Gitu ya? Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Sekarang tak mau tak mau tak. ku tak mau tak. Iya, enggak ada yayanya ya. Sekarang Tak ku sudi tak tak. Udahlah, tak sudi tak. tak. Oke. Nih, Mas Jangan Agil lupa kunjungi website kami www.r66media.com dan vote untuk Agil Samal sebagai tim kreator nomor 1 di Indonesia. Emang ada kompetisinya? Ada. Hah? Diadakan oleh Agil Samal Production. Nominatornya Agil Samal. Jadi dia doang. Enggak, maksudnya kan dia sama tim-tim kreator lainnya kan. Kan banyak juga tuh yang ngetop-ngetop kan. Tim Udah, close. Kayak katanya kita mau bikin itu stand up comedy competition politik. Close dulu. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Minggu depan setelah debat ya. Kalau Setelah ada debat komentar-komentar tentang debat ya, Debat terakhir. debat terakhir, boleh juga tuh langsung dimunculin. Komentar terbaiknya nanti dibikinin infografis. Dimunculin ya di Instagramnya R66 ya. Harapan tentang debat. Wah, ada Mas Ucup juga. Mas Ucup itu konten kreator saya, lagi bersaing sama Pak Agil. Wah, Ya? bahaya. Pak Ucup nih akan bikin konten juga nanti sama saya, kita bahas tamu-tamu ngetop yang ada di Berisik. Karena nggak ada ya dia doang. Oke lah, terima kasih ya. Apa? Udah. Itu udah dadah.
Assalamualaikum Ini nih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia.